secara perminatan. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dirancang oleh 1. Afifah, 2. Fatih, 3. Chandra, 4. Aini, 5. Dimas, 6. Leonita, 7. Amelia. A. Negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. 1. Mesir, 2. Palestina, 3. Lebanon, 4. Suriah, 5. India, 6. Australia, 7. Vatikan. B. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. 1. Upaya diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. A. Agus Salim, B. Sultan Syahrir, C. Soemitra Djodjo Hadikusumo, D. Lambertus Nicodemus Palar. 2. Peran PBB dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. A. Peran PBB melalui Komisi 3 Negara KTN. Tugas utama KTN adalah menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda melalui cara damai. B. Peran PBB melalui UNCI. Pembentukan UNCI adalah untuk menggantikan Komisi 3 Negara. UNCI sendiri memiliki beberapa tugas, yaitu 1. Membantu melancarkan perundingan damai antara Indonesia Belanda. 2. Mengurus pengembalian dan pemulihan kekuasaan pemerintah Indonesia. 3. Mengajukan usulan atau rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB guna mencapai kesepakatan damai antara Indonesia dan Belanda. C. Konferensi Meja Bundar sebagai tonggak pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. 1. Latar belakang pelaksanaan konferensi Meja Bundar. A. Agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda 1 mengalami kegagalan setelah para diplomat Indonesia membawa masalah ini dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Agustus tahun 1947. Agresi militer Belanda 2 dilancarkan Belanda pada 19 Desember 1948. Dalam agresi ini, Belanda menduduki wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera yang belum diduduki pada agresi militer Belanda 1. B. Perundingan sebelum konferensi Meja Bundar. 1. Perundingan Pendaluan di Jakarta. 2. Perundingan Haut-Valois. 3. Perundingan Linggajati. 4. Perundingan Riemvel. 5. Perundingan Royen. 6. Konferensi Inter-Indonesia. Pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB berlangsung pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di kota Den Haag, Belanda. Digelar di Gedung Rindezaal dan dihadiri oleh 3 pihak Republik Indonesia, yakni Muhammad Hatta, Kelompok Negara Federal atau BVO, diwakili Sultan Hamid II, dan pihak Belanda diwakili dengan Mr. Frans Maartseven, dan dihadiri perwakilan UNCI. Keputusan ini diliputi 1. Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Ketiga, corak perintahan RIS akan diatur oleh konstitusi yang dibuat oleh delegasi Republik Indonesia dan Binnenkomstor for Federal Overleg atau BVO selama KMB berlangsung. Yang 4, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMB. Pada 27 Desember 1949, Belanda memenuhi janji untuk mengakui kemerdekaan Indonesia melalui upacara penyerahan kedaulatan yang diselenggarakan di Istana Om de Ham, Amsterdam. Sejumlah tokoh hadir, di antaranya Willem Drees, Dr. Suhartomo, Herman van Rooyen. 3. Dokumen penyerahan kedaulatan meliputi: A. Dokumen Protokol Amsterdam. B. Piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan. C. Piagam tertib hukum baru yang ditangani oleh Ratu Juliana dan sejumlah menteri Belanda. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.